Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Dea Rosana dengan NIM 221054-2027 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nasri Bahtiar, SEMS, dan Bapak Bintang Rizky Abdullah Majo Saiba, SEMSI. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional secara berkelanjutan menurut Haniko tahun 2022. Pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan inflasi merupakan 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mendorong pembangunan melalui belanja publik untuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat menurut Simanungkalit tahun 2020. Sementara konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dalam PDB mencerminkan daya beli masyarakat yang menjadi penggerak utama perekonomian menurut Koilam pada tahun 2023. Namun, inflasi memberikan dampak ganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi moderat dapat mendorong konsumsi dan investasi, tetapi inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan menurut Mulyani tahun 2020. Dalam konteks Indonesia, dinamika ketiga variabel ini selama 2019 sampai 2023 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perekonomian. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. Kontribusi pada literatur dan teori ekonomi. Yang kedua ada praktis. Rujukan bagi kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selanjutnya bab 2, tinjauan literatur. Landasan teori pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan suatu negara. Dalam konteks teori, pendekatan klasik, neoklasik, dan teori Harrod-Domar memberikan pandangan yang beragam. Yang pertama, teori klasik menekankan pentingnya jumlah penduduk, modal, tanah, dan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Yang kedua ada teori neoklasik, yaitu model Solowswan menekankan peran akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Yang ketiga teori Harrod-Domar, yaitu menekankan kebutuhan investasi berkelanjutan untuk menjaga tingkat pertumbuhan yang stabil. Pengeluaran pemerintah merujuk pada alokasi dana berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan fiskal yang efektif dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Keynesian percaya bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga adalah komponen utama dari produk domestik bruto yang mencakup pengeluaran individu untuk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam teori ekonomi makro, konsumsi rumah tangga sering dipengaruhi oleh pendapatan yang tersedia, preferensi konsumen, dan kondisi pasar.
fungsi konsumsi seperti C sama dengan A tambah BY, menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Selanjutnya inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat berfungsi sebagai indikator kestabilan ekonomi. Dalam teori kuantitas ekonomi, inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar. Keynes menjelaskan inflasi sebagai hasil dari tingginya permintaan agregat dibandingkan penawaran agregat. Selanjutnya, teori strukturalis melihat inflasi sebagai akibat dari ketidaksempurnaan seperti kurangnya kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Perbedaan penelitian terdahulu. Menurut Christy T.C. Coilam et al. Pada tahun 2023, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Selanjutnya, Ika Nadiaryani dan Nelvia Iriani pada tahun 2023, pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Wilda Estondo et al. Tahun 2023, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Toraja. Vicky Sugandi Haniko et al. Pada tahun 2022, konsumsi rumah tangga menunjukkan hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Ardiansyah, tahun 2017, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Sabian et al. Pada tahun 2023, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Hipotesis penelitian. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time series pada tahun 2019 hingga 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan World Bank. Definisi operasional variabelnya untuk variabel dependen atau Y, pertumbuhan ekonomi diukur dalam bentuk presentasi perubahan PDB. Selanjutnya, variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah X1 dalam bentuk presentasi anggaran yang dikeluarkan. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga yaitu X2, total pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Dan yang terakhir, inflasi X3 diukur berdasarkan presentasi kenaikan harga secara umum. Selanjutnya, metode analisis. Analisis dilakukan dengan pendekatan Error Correction Model atau ECM, sebuah metode ekonometrika untuk menganalisis data runtun waktu atau time series. Selanjutnya ada uji stasionaritas, yaitu uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa data runtun waktu yang digunakan memiliki sifat stasioner. Selanjutnya ada uji kointegrasi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terhadap hubungan jangka panjang antar variabel dalam model. Selanjutnya, estimasi error correction model atau ECM, yaitu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perubahan variabel dalam jangka pendek dan keseimbangan variabel panjang. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.